yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafa bil mauti wa'idah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramun, para jamaah Majlis Kulhu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus sahibul bait, sahibul musibah, yaitu keluarga besar Bapak Wahir, yang mana beliau telah ditinggalkan oleh istrinya yang tercinta, yaitu almarhumah Ibu Umiyati binti Bapak Tamun, yang Allah panggil 7 hari yang lalu. Mudah-mudahan keluarga besar daripada Bapak Wahir senantiasa Allah jadikan orang-orang yang sabar. Amin ya Allah. Orang-orang yang selalu menjaga iman dan Islamnya. Amin. Yang selalu istiqomah menjalankan akidah Islam. Amin. Dan mudah menjadikan anak-anaknya yang soleh, solehah, Amin. yang senantiasa mendoakan almarhumah ya rahmatullah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga, yaitu kita punya orang tua, yaitu Engkong Haji Unin. Ya, kita doakan Pak, beliau panjang umur. Ya, semoga keberkahan beliau akan menjadi wasilah daripada keberkahan daripada kita semuanya. Amin. Karena sekarang Pak nyari orang tua susah. Di kampung saya, di Kaliabang, ya, nyari orang tua susah sekarang. Ya, karena udah generasi ketiga semua. Generasi ketiga, ustadznya pun sama, generasi ketiga. Ya, seperti itu. Alhamdulillah masih ada yang mau jadi ustadz. Ya, bersyukur, bersyukur. Ya, saya tinggal Pak di Kaliabang Bungur. Ya, Kaliabang Bungur sana itu kan daerah kiai semua ya. Ada Kiai Muhammad Nur, ya kan? Kiai Burhanuddin, Abdul Hamid, Kiai Muntaha, Kiai yang di Kaliabang Nangka, Kiai Mukhtar Tabrani, Nur. Ya, kemudian saya adalah guru tua kita, ya, almarhum Kiai Haji Nur Ali, ya, masyaallah, ya, kita doakan para almarhum para kiai kita, ya, senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dikubur Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau yang dikubur mendoakan kita semua nih, ya, warga Bekasi, ya, yang memang muridnya semuanya menjadikan orang-orang yang taat, ya, selalu akan mendoakan daripada beliau semuanya. Kemudian tidak lupa juga para asatidz, para guru yang saya tidak bisa sebutkan, memang saya nggak kenal. Ya, mohon dimaafkan saya, dan tapi tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa takzim kepada asas semuanya. Kemudian juga para bapak sekalian, mobil khusus juga rekan saya, saudara-saudari Kampung Sawah, ya, SMA 16, ya, alhamdulillah mereka hadir. Ya, dengan cuaca bagus tadi Pak, saya udah janji Pak, kalau cuaca bagus insya Allah hadir. Ya, karena memang kita nih wayahnya ya, dikasih rahmat oleh Allah, ya udah kita terima aja. Alhamdulillah nih Pak Wahir ya, alhamdulillah malam ke-7 ya Allah berikan cuaca yang cerah. Ya, mudah-mudahan juga ya kita semua di sini ya mendapatkan rahmat
maghfirah, inayah keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat afiat, kemudian juga sehat dan segala-galanya, sehingga pada kesempatan malam yang ketujuh ini kita dari berbagai macam arah, berbagai macam penjuru, tempat yang dekat maupun jauh, karena niat kita ikhlas untuk hadir malam ketujuh, alhamdulillah sampai. Ini berkat daripada kehendak Allah. Kalau Allah tidak kehendaki, ya meskipun rumahnya depan, ya gak bakal sampai. Ada aja alasan ya. Tuh, yang katanya pulang capek kerja lah, ya, pangkat pinggangnya pegel Banget ya, pilek lah segala macam. Ada aja. Kenapa? Itu kehendak Allah. Mudah-mudahan yang hadir dari malam pertama sampai malam ketujuh ini, dan juga yang hadir 2 malam, 3 malam, ya Allah akan ganjar semuanya dengan limpahan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat serta salam semoga senantiasa pada keharibaan junjungan kita, pemimpin dunia dan akhirat, juru selamat kita, yang memberi syafaat kita nanti di yaumil qiyamah, yang saya tidak lupa untuk menyebutkan namanya ummati, 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 yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya juga, dan para kita, ya, umatnya yang senantiasa istiqomah taat atas segala perintah-perintahnya. Mudah-mudahan semua kita hadir ini nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Rasulullah, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Qulhu rahimakumullah, kalau kita membicarakan masalah kematian, ini bukan suatu pemandangan yang langka. Setiap saat, ya, apakah itu 1 hari, 1 minggu, bahkan waktu lagi zaman COVID, ya, masya Allah, setiap hari orang yang meninggal. Pagi belum sempat speaker tuh apa namanya dimatiin, ya, sampai lagi tuh. Ini katanya ada lagi, masya Allah. Ya. Jadi setiap malam itu Qulhu itu muter-muter aja kali ini ya Pak Haji, ya. Ya, bisa semalam 3 kali, kadang-kadang al-ustaz gantian, sudah. Ya, bagian bagi tugas. Kenapa? Karena banyak yang meninggal. Syukur Allah masih ada ustaz, coba deh. Ya, bahasanya bisa tahlil sama Qulhu mah, ya. Nah, makanya orang Bekasi itu harus pinter. Harus pinter apa? Pinter tahlil. Ikutin nih guru-guru. Makanya kalau sholat lebih banyak di mana harusnya? Di masjid. Biar nanti kita ngikutin tuh cara-caranya untuk tahlil. Itu minimal kita tahlil Qulhu itu. Kalau nanti kagak ada udah yang mau, nanti siapa yang akan mimpin tahlil? Ya udah dah, gitu aja udah. Ya udah dah, gitu aja udah. Orang Kristen aja Pak, ya, ada dibacain kan, ya, ya kan dibacain itu. Ya. Tuh, apalagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai, ya, ajaran seperti yang memang sudah menjadi tradisi wajib, bukan sholat lain, wajib, betul nggak? Makanya buat orang yang tidak mampu itu ada yang minta apa? 3 malam, ya, 3 malam terakhir tutup dengan malam ketujuh. Kenapa? Dia betapa inginnya sebenarnya, betapa ingin sampai malam ketujuh. Kenapa? Karena memang keadaan ekonomi rumah tangganya, ya, tidak mampu, ya sudah jalankan. Kenapa? Karena memang dia sangat cinta dengan istrinya, juga cinta dengan ajaran Rasulullah SAW. Para hadirin sekalian berbahagia,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam perkataan Al-Asr. Kita sering dengar, ya, sering baca Al-Asr itu. Itu merupakan adalah apa? Sumpah Allah itu sebenarnya. Itu sumpah Allah kepada siapa? Kepada kita hambanya. Yang pertama ayatnya wal asri. Demi waktu asar kata Allah. Itu Allah bersumpah. Kalau kita bicara asar itu berarti saatnya untuk apa itu? Dekat waktu maghrib. Maghrib. Itu konotasi banyak tuh artinya asar itu. Ya, umur yang sudah dekat, ya kan? Waktu yang sudah mau tutup, macam-macam tuh itu. Jadi dan berbagai macam. Ya, konotasi artinya macam-macam. Wah, nah, sekarang sini yang kita bahas adalah tentang kedekatan waktu yang Allah berikan kepada kita. Ini apa? Waktu untuk balik. Balik kemana? Nah, asal kita, yaitu akhirat, dunia akhirat, ya, negeri akhirat, asal kita. Makanya bapak-bapak, kalau ada orang kaya misal ada orang kaya, miliuner, uangnya banyak, ya kan, simpenannya banyak, apa kebunnya luas, sawahnya lebar, dia mengatakan bahwa gua mah nggak bakal mati. Ya kan? Gua kalau sakit, gua kalau mau nyari rumah sakit yang murah, kalau bisa apa? Ke Singapura. Biar apa? Biar sehat gua itu cepat. Maka oleh karena itu dunia ini bukan tempat tinggal. Tempat apa, Pak? Tempat meninggal. Paham ya? Makanya kalau ada orang nih, maaf ya, kita sih tidak menyalahkan tuh hak orang. Dia punya uang banyak di rumah klaster, betul. Harganya udah miliaran ya. Punya mobil beli Alphard sama juga, ya kan? Semuanya kayak itu semuanya. Itu berarti kalau kayak orang itu namanya kan orang yang menganggap dunia itu apa? Tempat tinggal, bukan tempatnya meninggal, tempat tinggal dunia ini. Dia kagak yang nanti ada kehidupan akhirat yang lebih menyenangkan lagi dengan ada di dunia. Kadang-kadang kita ini kan bersyukur, Pak. Tidak orang, ya, tidak orang kaya, kita bersyukur sebenarnya. Bersyukurnya apa? Kita selalu ingat apa? Bahwa kita ini, ya, tidak akan lama tinggal di dunia. Ya, kan Nabi aja umur 63 tahun ya, saja. 3 tahun udah tuh Nabi. Allah kasih apa namanya batas 63 tahun. Berarti kita juga sama. Kalau misalkan kayak ngaji online umur berapa kok? 70 lebih. Udah nggak kehitung. Banyak bonus itu ya. Udah nggak kehitung bonusnya. Tapi alhamdulillah berkah kan ngaji online. Sehat. Waktunya itu digunakan untuk ibadah. Akhirnya apa? Kalau panjang terus. Syukur ya. Makanya umur yang panjang ini kita harus dengan cara apa? Dengan cara ibadah. Waktu sholat, ya, maghrib, isya, subuh, kita gunakan untuk ibadah. Jangan waktu panjang kan untuk cek, ya kan, atau gaplek, ya kan, ya, gitu. Ya, mana ya? Bisa juga ya, seperti itu. Kita ke satu asri waktu apa lanjutin lagi? Innal safir sesungguhnya manusia pada dalam rugi. Allah mengatakan rugi. Apa yang rugi? Ada hasil. Mungkin kita lagi ibadah. Akhirnya apa? Disitulah tentang kerugian. Bapak sekalian ya, yang Nabi Muhammad ya, lebih rasa lebih harga 10.000 ya. Itu saya tadi kalau kasus. Waktu saya seorang lo, itu disatukan keluar mulia usaha Allah. Merasakan. Itu menangkap dua. Ya, ini nasib. Oh iya itu.
yang berapa? Nah, yang pertama yang kepada siapa? Oh. Nah, kalau kita mengaku orang Islam, kita harus beriman. Siapa iman kita? Allah. Bagaimana cara kita mengingat Allah? Sholat. Sholat. Setelah itu apa? Zikir. Makanya kata Allah, aqimis sholata li zikri. Ingat-ingatlah aku wahai aku. Ya kan? Dan salah kamu. Ingat-ingat aku. Ketika orang azan mengatakan ya sholat, Allah manggil. Hayya 'alal falah. Panggil dipanggil. Nah, begitu ya Allah ada hambanya. Tiga panggilan dari Allah. Ada panggilan dari Allah. Pertama, ya, panggilan sholat. Yang kedua, panggilan haji. Yang ketiga apa? Panggilan Allah ini tadi. Ya, haji udah haji kan? Oh, haji udah haji. Bapak udah Pak? Udah haji belum? Ya, insya Allah doain ya. Kita sampai bisa haji, amin. Ya, insya Allah kita bisa haji. Kalau kita niat nanti insya Allah apa? Allah kasih rezeki. Yang penting niat dulu. Ya, nanti om malaikat catat, ya. Nanti usia tuh lagi malam tahlil, malam ke-7 kita ya Allah haji. Udah malaikat catat aja bisa hebat 100. Ya. Siapa tahu, kita nggak tahu ada nanti miliarder ya, pengusaha Islam yang kaya datang ke sini ke Cikunir, datang nih, ya nanya pengaji Udin, bisa malam yang pada tahlil, coba yang tahlil doang, yang nggak tahlil jangan. Datanya apa? Yang tahlil doang didatanya nih. Udah, buat apa nih Pak? Udah langsung buat foto nih berangkat haji tuh, alhamdulillah. Kira-kira mungkin nggak itu? Mungkin nggak? Buat Allah yang kagak mungkin. Fa idza lam yasha lam yakun, kata Allah. Kalau Allah belum menentukan, tapi kalau dikatakan fa idza yasha lam yakun, fa yakun. Apabila Allah berkehendak, jadi. Ada cerita gini Pak. Ada tukang bayam, suami istri berangkat haji. Kalau dikatakan tukang bayam kan berapa sih harga bayam ya? Berapa kalau bayam? Ya. Dia berangkat haji itu, kan gak ada yang tahu rahasianya ya. Tapi udah kehendak Allah, dia berangkat nggak? Berangkat. Tapi ada sebabnya juga ini. Iya. Pasti tanya, Kong udah berangkat haji ya? Iya. Sama siapa? Itu mana nenek? Alhamdulillah. Lalu gimana Kong? Punya duit? Ya punya. Kenapa? Kemarin tanahnya gue jual semua. Jadi bayam dijual makan tanahnya gitu. Ya. Ini cerita Pak ya, cerita. Kalian tuh jadi apa? Jadi buat bahan itu guyonan saja. Gitu kan. Wah, sana ada ya tukang bayam baru pergi haji, hebat banget. Ya kan? Lah iya, orang kebunnya bayamnya dijual semua. Ya, saya berangkat haji. Pas lagi kebunnya apa sih di Jati Asih ya? Yang semeter berapa sekarang mau haji? Paling murah berapa? 3 juta ya? Tuh, udah yang murah ya, paling murah 3 juta. Tuh ada pojok kali ya? Pojok itu, udah pinggir jublok. Oh, udah ada ya. Kalau dulu kan naik jublok ya. Masyaallah muslimin sidang kulhur rahimakumullah. Kemudian ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Apa itu? Mengerjakan amal-amal ini salah satunya nih. Kita sedang melaksanakan amal soleh. Kepada siapa? Kepada keluarga besar daripada Bapak Wahid itu. Banyak macam amal soleh. Ya, ini salah satunya kita mengunjungi ya atau bertakziah selama 7 malam. Ini namanya takziah kita ya selama 7 malam ke rumah Bapak Wahid ya untuk mendoakan istrinya almarhum yang tercinta Ibu Umiati. Tuh. Makanya kita doakan Pak ya. Itu kan tadi sudah sebutin ya buat Ibu Umiati.
Kita tahu, saya dengar juga nih dari rekan saya ya Ananda Heri Bahtiar bahwa Ibu Miati dirawat berapa lama itu Pak Wahir? 2 tahun. Masya Allah 2 tahun. Itulah cara Allah. Untuk apa? Untuk membersihkan segala dosa-dosanya dari masa hidup. Sebelum Allah panggil, dibersihkan dulu dosanya dengan cara diapakan? Diberikan ujian penyakit. Jadi kita jangan mengatakan, wah ini ibu apa Umi ini dulu gara-gara makan apa namanya apa nih begitu. Padahal orang begitu ya. Ada aja tuh orang yang berbicaranya. Itu orang yang kagak pernah ngaji itu kayak gitu orang. Asal ngomong jeplak aja. Makanya ujian yang sangat berat yang diberikan oleh Allah kepada almarhumah Ibu Umi ini salah satu rasa kasih sayang Allah ya kan kepada hambanya. Kenapa? Karena waktu dia dilahirkan suci, balik juga suci. Karena kayak bapak-bapak nih, bapak-bapak pulang kerja, yuk. Waktu kerja bersih nggak Pak? Sih, cuma dibawa. Gosok dikasih apa tuh wangi? Wangi kan? Lepin dipakai dah. Lancar pulang, aku pakai apa? Masa itu? Nah, tempat cuci, direndam dulu kan? Bukan direndam dikasih apa? Deterjen. Rinso, deterjen segala macam. Untuk apa? Supaya kotoran pada rontok. Kalau kata orang Cikunir, rontok. Ada orang kampung sawah atau ngerontok? Nah, bulak namanya ya. Apa namanya? Oh, kampung bulak. Saya nggak tahu Pak. Coba. Jati Asih masih mari Pak ya. Jati Asih bulak ya. Jati Asih bulak. Direndam. Biar apa? Biar rontok itu kotor-kotoran. Setelah itu apa? Baru dicuci Pak. Kalau dulu kita pakai gilsan ya, sekarang pakai apa? Mesin cuci digiling, grok ya kan? Terus ya kan, mesti apa? Direndam lagi, dia apa? Dibilasin lagi, lama nggak itu? Lama, bisa 2 kali 3 kali kalau istrinya itu resik kalau kata orang bulan ya, itu bisa 3 kali bilas kan? Tuh, apalagi sini air banyak ya. Soalnya kalau Jakarta kan air beli, asal cuci aja sini karena air banyak kali. Saya itu dijemur, habis dijemur di apa? Digosok. Habis digosok kan rapi nggak itu? Itu di baju dibuang atau ditaruh di mana? Buang. Nah. Ditaruh di lemari. Asalnya dari lemari, balik juga ke lemari. Lah inilah ruhku seperti itu. Asal tanya beri ketika urut kepada semua lemari, ketika punya dia juga harus bersih kembali. Allahu thayyibun la yuhibbu illa thayyiban. Ya kan? Tuh, makanya katanya Allahumma ja'alna ya minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Itu doanya tuh. Yang jadikan kami orang-orang apa tuh? Ya, yang sering bertobat. Jadi bersih orang-orang apa tuh? Orang yang bersih. Itu doa itu. Ya, makanya kalau sahabat kita itu ya, itu siapa besok kayak apa? Ya kagak. Bukan makanannya itu keberhan daripada rohani kita. Jasmani pasti bersih tapi ya itu. Oke, kelanjutan lagi. Tawasul haqi. Buatnya Polres Lamongan siang kan nanti saya tahu sih banyak buat ini ya kalau kagak mental masa sesuatu gitu. Buat ashabisob kesaran ya kepada Pak Wahir. Ya, Pak. Nanti saya sampaikan. Sabar Pak, ya kan? Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita minta kepada Allah apa? Sabar. Tapi jangan lupa sholat. Tadi saya bilang aqimis shalah lidzikri. Itu salah satu. Ya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Itulah ya daripada istilahnya itu sumpah Allah bersumpah Pak, bukan kita aja, itu sumpah Allah, banyak sumpah Allah, ada watin ya kan, wat muzin sumpah Allah itu tentang apa? Tentang kehidupan dunia. Makanya kalau baca Quran itu ya dikit-dikit Abi dibaca Pak, ya tafsirnya dibaca itu biar apa? Biar kita masuk ke dalam badan kita, roh kita itu watini wazaitun itu masya Allah. Itu tentang apa tuh? Tentang penciptaan manusia Pak kita ini. Tuh, ya kan?
Itu berat situ tuh Pak, tentang pahitnya kehidupan, ya kan? Sampai kita istilahnya tuh udah nyungsep disungsepin lagi, itu diwakin itu adanya. Ngapa itu? Itu adalah sumpah Allah, janji Allah. Ya, nah kita sering-sering ngaji ya. Sering ngaji ada ustadz ya kan, sering ngaji minimal kita membahasnya udah untuk apa, mengingatkan kita kepada nanti kematian bahwa kita akan kembali seperti siapa nih ya, almarhumah Ibu Umiati ya. Tapi apa, kalau kita sering ngaji, sering ibadah, insya Allah sebenarnya nanti akan Allah kita balas, kita menjadikan orang-orang yang apa, di akhirnya husnul khotimah. Mudah-mudahan Ibu Umiati ya akhirnya daripada orang golongan orang husnul khotimah, orang-orang yang mendapatkan surganya di Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan telah diberikan keberkahan, kemudahan, dan jadikan anak yang soleh-solehah. Jadi saya mohon maaf ya Pak pada kesalahan ya, saya sebagai manusia yang minta dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau saya jauh Pak ya, sejauh nih kalau nggak dimaafin repot ya. Mohon maaf itu ya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.